Nama saya Erni Astuti, saya berasal dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Bidang ilmu yang saya tekuni adalah kesehatan masyarakat. Saya telah menjadi dosen di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga sejak tahun 2015. Saya mengampu beberapa mata kuliah, yang salah satunya adalah mata kuliah pemetaan pola penyakit dan risiko. Mata kuliah pemetaan pola penyakit dan risiko membahas tentang epidemiologi deskriptif dan deskripsi resiko serta pemetaan pola penyakit berdasarkan data surveillance dan riset epidemiologi dengan menggunakan beberapa aplikasi seperti GPS, Health Mapper, SatScan, Epimap, dan juga QGIS. Nah, untuk mata kuliah ini berbentuk kuliah dan praktikum. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS dengan kode mata kuliah adalah KME 423. Capaian pembelajaran dari mata kuliah pemetaan pola penyakit dan risiko ini adalah mahasiswa diharapkan mampu melakukan analisis secara deskriptif pola kasus penyakit dan faktor risikonya. Topik-topik yang diajarkan pada mata kuliah ini meliputi konsep dari pemetaan, pembuatan peta elektro dan praktek pembuatan peta, pembuatan basis data, pembuatan peta tematik dengan menggunakan aplikasi Health Mapper, pembuatan peta tematik dengan menggunakan Epimap, dan juga pembuatan peta dengan menggunakan QGIS dan SatScan. Nah, salah satu topik yang saya ajarkan pada mata kuliah ini adalah tentang pembuatan peta elektro dan praktek pembuatan peta, yaitu dengan menggunakan GPS dan Google Map. Bahan kajian ini dari topik ini terdiri dari pengantar tingkat akurasi, pemanfaatan aplikasi GPS dan Google Map pada pemetaan, praktek pembuatan peta dengan aplikasi GPS dan Google Map, dan memvisualisasi peta ke dalam aplikasi QGIS. Kemudian, capaian pembelajaran dari topik ini adalah mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi masalah yang akan dijadikan proyek pemetaan. Yang kedua, mahasiswa mampu menemukan titik koordinat dari lokasi kasus yang dipilih dengan bantuan GPS atau Google Maps. Kemudian yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu melakukan praktek membuat peta dari kasus tersebut. Dan yang keempat adalah mahasiswa mampu melakukan visualisasi peta ke dalam aplikasi QGIS. Selanjutnya adalah metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang saya gunakan di dalam topik ini adalah kuliah atau ceramah. Selain itu juga metode yang saya gunakan adalah praktikum di lapangan dan di laboratorium komputer. Nah, selain itu, saat nanti mahasiswa melakukan praktek mandiri di lapangan dan di laboratorium komputer, untuk menjembatani mahasiswa yang merasa kesulitan atau ada yang ingin didiskusikan, kita akan melanjutkan diskusi itu di dalam grup WhatsApp dan juga media e-learning yang telah disediakan oleh Universitas Airlangga. Nah, pada topik ini saya dan mahasiswa telah membuat grup WhatsApp seperti itu. Untuk proses pembelajaran, untuk meningkatkan minat mahasiswa pada topik ini, saya memberikan contoh studi kasus. Misalnya, bagaimana melakukan pemetaan lokasi kasus TB dan fasilitas rujukan yang digunakan oleh pasien TB tersebut. Atau bagaimana mahasiswa ingin memetakan kasus malaria dengan sumber vektornya, seperti itu. Selain itu, saya juga memberikan contoh studi kasus dari jurnal-jurnal yang telah saya publikasikan dengan metode spasial, yaitu misalnya analisis tentang iklan rokok di luar ruangan yang ada di sekitar anak-anak dan remaja, atau juga ingin melihat dari densitas atau pemetaan dari iklan-iklan makanan sehat dan tidak sehat yang ada di sekitar siswa, baik siswa SD, SMP, dan SMA. Nah, kemudian inovasi lain yang saya kembangkan
dari topik ini adalah bahwa penggunaan aplikasi GPS dan juga QGIS ini merupakan software baru atau merupakan aplikasi baru yang sebelumnya ini belum pernah diajarkan pada mata kuliah pemetaan pola penyakit dan risiko. Nah, untuk penggunaan aplikasi GPS dan QGIS ini baru kita gunakan, kita masukkan ke dalam topik pengajaran ini pada tahun 2020. Nah, selain itu juga untuk memfasilitasi mahasiswa agar mahasiswa itu lebih memahami, saya membuat video tutorial. Nah, video tutorial ini sudah saya upload di dalam YouTube ya, milik dari divisi epidemiologi di Fakultas Kesehatan Masyarakat ya. Nama YouTube-nya adalah Sintesa ya. Nah, video tutorial itu tidak hanya digunakan oleh mahasiswa tetapi juga bisa digunakan oleh masyarakat yang lain seperti itu yang ingin menggunakan aplikasi pemetaan dalam penelitian. Nah, selain itu saya juga mengembangkan modul pada topik ini. Nah, modul ini telah saya kembangkan sejak tahun 2020 dan modul ini telah dimanfaatkan oleh mahasiswa dan juga telah dimanfaatkan oleh beberapa dinas kesehatan pada petugas surveillance seperti itu untuk memetakan kasus-kasus penyakit di wilayah dinas kesehatan tersebut. Nah, untuk proses pembelajaran ini dilaksanakan juga secara interaktif dengan mahasiswa. Mahasiswa diperkenankan untuk bertanya ya, tidak hanya pada akhir perkuliahan tetapi juga pada saat saya menjelaskan. Saya memberikan waktu kepada mahasiswa untuk menanyakan apa yang mereka tidak pahami saat saya menjelaskan. Pada pokok bahasan yang pertama, saya menjelaskan tentang akurasi dari koordinat posisi, bahwa koordinat posisi itu mempunyai faktor kesalahan yang disebut dengan tingkat akurasi. Tingkat akurasi ini terjadi karena faktor di sekitar kita yang menyebabkan sinyal satelit itu susah untuk susah untuk kita terima. Ada beberapa faktor ya yang mempengaruhi dari penerimaan sinyal satelit, yaitu contohnya salah satunya adalah lokasi geografis. Orang yang berada di gunung atau di tengah hutan akan berbeda ketika mereka berada di lapangan atau tanah yang lapang. Selain itu juga ya, saya juga memperlihatkan 2 buah gambar ya untuk memudahkan mahasiswa memahami perbedaan dari lokasi geografis itu ketika menerima sinyal satelit. Gambar pertama menjelaskan tentang seseorang yang sedang berada di lembah dan gambar kedua menjelaskan seseorang yang berada di lapangan. Pada pokok bahasan yang kedua, saya menjelaskan tentang GPS yang dulunya dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika yang hanya untuk kebutuhan militer. Namun saat ini GPS itu telah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sipil pada bidang pemetaan. Nah, kemudian juga saya menjelaskan manfaat dari GPS dalam bidang pemetaan. Misalnya, saya memberikan contoh pemetaan kasus malaria dengan lokasi vektornya, pemetaan rujukan fasilitas kesehatan untuk orang yang menderita TB. Selain itu juga saya memberikan studi kasus dari artikel pemetaan yang telah saya terbitkan, yaitu tadi contohnya adalah analisis spasial untuk melihat densitas dari iklan makanan yang sehat dan tidak sehat di sekitar anak-anak dan remaja. Nah, dengan adanya studi kasus ini, mahasiswa sangat antusias dan tertarik dengan studi kasus tersebut. Banyak mahasiswa yang bertanya terkait dengan studi kasus tersebut. Pokok bahasan yang ketiga, saya menjelaskan bagaimana melakukan praktek di lapangan dengan menggunakan GPS esensial dan Google Map. Pertama, saya meminta mahasiswa untuk mendownload aplikasi tersebut pada HP Android mereka.
Saya menjelaskan langkah demi langkah untuk menggunakan aplikasi tersebut, seperti bagaimana cara melakukan menitik lokasi koordinat dari kasus dengan menggunakan menu waypoint, kemudian bagaimana cara merekam jalur perjalanan yaitu dengan menggunakan track. Nah, saya juga mengingatkan kepada mahasiswa, menjelaskan kepada mahasiswa harus diatur dulu menu settingnya sebelum mahasiswa melakukan praktek di lapangan, yaitu di menu setting untuk bagian unitnya harus diubah dulu ke dalam kilometers, meters. Kemudian untuk position datumnya harus diubah dulu ke dalam WGS 1984, dan juga untuk position formatnya diubah dulu ke dalam desimal. Setelah itu, saya juga menjelaskan kepada mahasiswa sebelum menitik lokasi kasus yang perlu diperhatikan oleh mahasiswa adalah jumlah satelit dan juga akurasinya. Tingkat akurasinya harus di bawah 5 meter. Sebelum persiapan survei harus dipastikan baterai juga terisi penuh. Nah, mengapa akurasinya itu harus di bawah 5? Karena kalau misalnya akurasinya itu semakin lebih dari 10 meter atau 20 meter, maka titik lokasi kasus itu bisa jadi bergeser seperti itu. Dan juga jumlah satelit di sini sangat mempengaruhi dari akurasi dari lokasi kasus. Kemudian untuk pengambilan data melalui Google Map, mahasiswa harus membutuhkan data alamat dari kasusnya. Kemudian dicari secara manual di Google Map. Setelah itu mahasiswa menyimpan titik koordinat itu ke dalam Excel. Pada pokok bahasan yang terakhir adalah bagaimana memvisualisasi data tersebut ke dalam software aplikasi QGIS. Bagi mahasiswa yang mempunyai data dari GPS esensial harus diubah dulu formatnya ke dalam tipe JPX 1.1. Sedangkan bagi mahasiswa yang menggunakan Google Map, data harus disimpan dalam bentuk .csv. Nah, setelah itu data siap kita gunakan. Nah, kemudian saya menjelaskan kepada mahasiswa bagaimana memasukkan data tersebut ke dalam QGIS. Yaitu jika mahasiswa mempunyai data dari GPS, maka data bisa dipanggil dengan menu Add Vector Layer. Tapi jika mahasiswa menggunakan Google Map dalam praktek di lapangan, maka data harus disimpan dalam .csv, kemudian kita panggil melalui Add Delimited Text Layer. Setelah itu, data siap untuk diolah dan divisualisasi ke dalam QGIS. Pada akhir perkuliahan, saya membuka sesi diskusi bersama mahasiswa. Diskusi berlangsung sangat aktif. Banyak mahasiswa yang bertanya terkait dengan topik ini dan bagaimana cara nanti mereka melakukan praktek di lapangan dan pada laboratorium komputer. Misalnya, pertanyaan dari mahasiswa adalah bagaimana cara menjaga tingkat akurasi saat di lapangan. Terus kemudian pertanyaan yang lain dari mahasiswa adalah apa perbedaan dari Add Vector Layer dan Add Delimited Text Layer, dan beberapa pertanyaan yang lain juga. Nah, untuk evaluasi kepada mahasiswa, saya lakukan dengan memberikan tugas secara individu, yaitu pada penugasan praktek di lapangan setelah mata kuliah ini selesai. Mahasiswa diminta untuk menentukan topik dari kasus yang ingin dipetakan. Kemudian mahasiswa turun ke lapangan untuk menentukan lokasi-lokasi kasus tersebut dari topik yang dipilih. Kemudian setelah mahasiswa melakukan praktek di lapangan, data yang telah diperoleh tadi divisualisasikan di dalam QGIS dengan menggunakan bantuan komputer. Nah, kemudian selama praktek mandiri di lapangan, diskusi dilanjutkan melalui grup WhatsApp dan juga forum diskusi yang ada di e-learning dari Universitas Airlangga, yaitu bernama Hebat UNER. Kemudian semua tugas dari praktek mandiri tersebut juga diupload di dalam e-learning universitas. Kemudian di sesi terakhir
saya menjelaskan kepada mahasiswa sumber-sumber referensi yang saya gunakan dalam perkuliahan ini, dan juga saya menunjukkan video tutorial YouTube yang telah saya buat untuk mempermudah mahasiswa, dan juga saya men-share mahasiswa terkait dengan modul yang telah saya buat untuk membantu memfasilitasi mahasiswa memahami topik ini. Evaluasi penilaian ini dari topik ini terdiri dari penilaian soft skill dan hard skill, dan juga pada saat ujian. Nah, untuk penilaian soft skill ini bobotnya adalah 25%, dan untuk penilaian hard skill ini bobotnya adalah 75%. Untuk penilaian soft skill terdiri dari keaktifan mahasiswa saat perkuliahan, bobotnya 15%, kemudian berpikir kritis dalam menentukan topik, bobotnya 5%, kemudian ketepatan waktu dalam pengumpulan tugas, bobotnya adalah 5%. Kemudian untuk penilaian hard skill ya, yang bobotnya 75% terdiri dari kesesuaian topik yang diambil oleh mahasiswa untuk tugas pemetaan ini dengan bobot 15%, kemampuan mahasiswa melakukan praktek pengambilan data di lapangan, bobotnya adalah 35%, dan juga kemampuan mahasiswa dalam melakukan visualisasi peta di QGIS, bobotnya 15%, dan yang terakhir adalah kerapihan mahasiswa dalam memvisualisasi peta dengan bobot 10%. Berikut ini adalah video pembelajaran saya pada topik pembuatan peta elektro dan praktek pembuatan peta dengan menggunakan GPS dan Google Map. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, menjelang siang adik-adik semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi materi hari ini adalah tentang pembuatan peta elektro ya, dan praktek pembuatan peta dengan aplikasi GPS dan Google Maps. Kita bahas hari ini yaitu terkait dengan pengantar, kemudian pemanfaatan aplikasi GPS. Kita nanti akan download dan instalasi GPS esensial dan juga Google Map. Kemudian nanti praktek di lapangan ya, adik-adik yang proyek yang telah ditentukan ya. Kemudian nanti datanya kita visualisasi ke dalam aplikasi QGIS. Nah, koordinat posisi ini dia memiliki faktor kesalahan yang disebut dengan tingkat akurasi. Nah, tingkat akurasi ini sering terjadi karena faktor yang ada di sekeliling kita. Misalnya ketika kita berdiri ya di tanah lapang akan berbeda ketika kita berdiri di antara gedung-gedung yang nantinya akan mempengaruhi sinyal satelit yang kita terima, seperti itu. Nah, ini ada beberapa hal yang mempengaruhi dari penerimaan sinyal satelit, yaitu yang pertama adalah kondisi geografis. Ya, mungkin adik-adik yang pernah naik gunung ya akan pernah mengalami bagaimana kesulitan mencari sinyal ya. Nah, ini berbeda ketika adik-adik berada di lokasi yang sangat lapang yang sinyalnya akan mudah diterima oleh adik-adik. Kemudian juga ketika adik-adik berada di tengah hutan itu juga dipengaruhi oleh sinyal satelitnya. Nah, ini tadi penggambarannya ya, ketika kita berada di lokasi lembah ya, akan berbeda ketika kita berada di lokasi tanah lapang. Ketika kita berada di lokasi tanah lapang, sinyal akan mudah sekali kita terima. Sistem GPS ini awalnya ditujukan hanya untuk memenuhi kebutuhan militer ya dari Amerika Serikat. Namun sekarang sistem itu ya sudah bisa kita akses ya. Oke, selanjutnya adalah pemanfaatan aplikasi dari GPS ini sendiri. Sebenarnya banyak sekali ya pemanfaatan dari aplikasi GPS ini. Nah, ini beberapa contoh ya aplikasi GPS yang digunakan dalam riset kesehatan ya, bidang kesehatan masyarakat. Misalnya adalah kita bisa memetakan ya insiden dari penyakit. Misalnya kita ingin memetakan insiden penyakit malaria terhadap vektornya, berapa jarak lokasi kasus malaria dengan vektornya. Terus kemudian juga misalnya ingin memetakan TB, kasus tuberkulosis, di mana mereka mencari pengobatan, dan juga bisa kita penyakit ISPA juga, dan juga masih ada contoh aplikasi yang lain. Nah, ini beberapa contoh ya publikasi yang pernah saya lakukan ya dengan menggunakan spatial analisis ya, dengan QGIS juga. Jadi di sini saya memetakan iklan-iklan rokok yang ada di sekitar anak-anak dan juga remaja. Jadi berapa sih densitas, bagaimana densitasnya dari lokasi-lokasi sekolah itu terhadap iklan-iklan dan warung rokok. Oh ya, sebelum saya lanjut ke GPS esensial, tadi paham ya fungsi dari GPS ya untuk pemetaan? Paham, Bu. Oke. Paham, Bu. Nah,
GPS esensial ini dia bisa menentukan lokasi absolut atau koordinat suatu objek di atas permukaan bumi dan menyimpannya. Kemudian juga bisa merekam jalur perjalanan ya dengan tingkat kedetailan rekaman yang bisa kita sesuaikan. Nah, ini silahkan pada HP-nya adik-adik ya, HP-nya silahkan dicari ya di Play Store-nya ya, ketik GPS esensial ya. Terus kemudian silahkan download. Sudah. Oke, sudah ya. Nah, maka akan muncul seperti ini ya, akan muncul halaman utama seperti ini. Ada waypoint. Nah, waypoint ini yang nantinya yang adik-adik gunakan untuk menitik lokasi kasus seperti itu. Kemudian ada satelit. Nah, satelit ini sangat berfungsi adik-adik. Jadi, kalau nanti sebelum adik-adik turun lapangan ya, atau sebelum menitik lokasi kasus, adik-adik harus melihat dulu berapa jumlah satelit yang ada di sini. Paham sampai sini? Paham Ibu. Sekarang kita akan mengatur format dari unit, position datum dan position formatnya. Untuk unitnya silahkan diubah ke dalam kilometer meter. Position datumnya silahkan diubah menjadi WGS 1984. Position format silahkan diubah ke desimal. Setelah itu ya adik-adik ya bisa membuka bagian menu satelitnya. Nanti kalau berada di lapangan ya dipastikan bahwa jumlah satelitnya ini visible. Kalau bisa usahakan bahwa jumlah satelitnya ini di atas 15 atau 20. Nah, ini menggambarkan titik koordinat ya, latitude sama longitude. Terus ini adalah tingkat akurasinya. Untuk tingkat akurasi ini usahakan harus di bawah 5 meter ya. Karena apa? Kalau misalnya dia di atas 5 meter atau bahkan lebih ya 20 meter atau 50 meter, nanti posisi lokasi koordinat yang kita titik itu akan bergeser seperti itu. Nah, ini langkahnya bagaimana memulai untuk menitik lokasi kasus, yaitu yang pertama adik-adik masuk ke halaman waypoint. Setelah itu silahkan klik yang ini, tanda positif ini ya. Setelah itu akan muncul seperti ini. Nah, disinilah nanti adik-adik akan mengcreate kasusnya atau menitik lokasi kasusnya. Nah, dipastikan di sini muncul satelitnya. Ini akurasinya. Ini kan adik-adik pilih simbolnya, misalnya pakai tanda simbol yang ini ya, yang berwarna hijau. Setelah itu beri nama file name-nya ya, misalnya kasus yang pertama. Nah, ini kalau adik-adik mau menambahkan deskripsinya, monggo silahkan. Kemudian klik yang create yang di bawah ini. Untuk kasus berikutnya, silahkan lakukan hal yang sama juga ya. Kita klik yang tanda positif ini, kemudian kita tulis kasusnya ya, dan dipastikan lagi satelitnya jangan lupa diperhatikan ya, dan juga tingkat akurasinya tadi harus di bawah 5M. Oke, nah ini kalau ingin melihat ya titik koordinat yang telah kita buat ya. Ini di sini seperti ini ya, di bagian properties. Nah, berikutnya adalah kita bisa membuat jalur perjalanan ya. Muncul gambar seperti ini, silakan pilih tanda plus. Akan muncul seperti ini, silakan klik start. Nah, nanti perjalanan kita sudah direkam. Kalau misalnya sudah berakhir, silahkan bisa diklik stop. Ini kalau misalnya membuat halaman pada track, pada halaman waypoint ya, kita pilih yang sub menunya ini yang track ya, digeser akan ada menu track sama, silahkan klik start. Selanjutnya kita akan masuk ke bagaimana data yang telah kita buat tadi kita kirim ya, kita simpan, yang nantinya bisa kita buka ke dalam aplikasi pemetaan. Misalnya halaman waypoint ini, nah nanti adik-adik akan menemukan titik yang 3 seperti ini ya, akan muncul seperti ini. Nah, adik-adik silahkan dipilih yang export. Jangan lupa format filenya ini diubah dulu. Oke, nah ini kita pilih yang GPX 1.1. Nah, setelah itu kita bisa kirim persiapan survei nanti adik-adik ya, pastikan baterainya adalah terisi penuh. Dan jangan lupa tadi position format, datum dan unitnya harus diganti dulu. Permisi Bu, Ya, saya silakan. izin bertanya. Misalkan kalau saya beda hari, misalkan hari ini saya di daerah sini gitu, untuk merekamnya agar bisa satu file kurang lebihnya gitu seperti apa gitu Bu? Terima kasih. Tadi berbeda hari ya Mbak Niken ya pertanyaannya ya, berbeda hari, misalnya hari pertama kita belum selesai untuk menitik lokasi kasusnya, terus kemudian kita ganti hari kedua. Nah, enggak apa-apa, jadi untuk hari yang pertama silahkan direkam ya sampai kasus yang terakhir. Nah, nanti di stop saja gitu ya, jadi rekamannya di stop ya. Terus kemudian kalau misalnya mau lanjut ke hari berikutnya ya enggak masalah, kita tinggal ngerekam lagi. Nah, jadi nanti yang dikirim adalah file yang versi terakhirnya. Jadi dia terrecord secara otomatis ke dalam file yang tadi itu. Silakan Saya izin Mbak bertanya Darul. lagi. Ya, Kenapa harus di bawah 5 ya Bu? Terus setelah itu pertanyaan selanjutnya, apakah titik akurasi itu nilainya hanya mutlak atau misalnya bisa minus atau gimana gitu Bu? Terima kasih. sebenarnya tidak ada patokan pasti harus sebesar ini. Kalau misalnya ya tingkat akurasi itu masih di atas 20 meter misalnya. Kalau misalnya 20 meter itu kan bisa jadi yang seharusnya kasusnya di Mbak Zahro akan bergeser di Mbak Niken. Jadi tidak tepat untuk menitik lokasinya seperti itu. Oke, kalau Google Map mungkin adik-adik sudah familiar semua ya. Setelah itu
Nah, ini memang kalau di Google Map ini tidak seperti yang di GPS esensial. Kalau di Google Map ini kita harus tahu alamat kasusnya. Jadi kita mengetikkan satu-satu alamatnya. Akan muncul pinnya warna merah ini. Nah, nanti akan muncul nilai titik koordinatnya. Nah, titik koordinat inilah yang kita simpan ke dalam Excel. Nah, setelah itu kita backup lah data itu ke Excel. Baru kita bisa masukkan ke dalam aplikasi QGIS. Ya, kami bisa bertanya dan agak mengulang materi yang pertama tadi. Ya, kan tadi akurasinya kan harus di bawah 5 ya, Bu ya. Ya. Kalau seumpama nih Bu kasusnya saya udah di luar tapi belum sampai 5, apakah ada solusinya Bu untuk mendapatkan di angka 5? Lalu pertanyaan kedua, dari yang aplikasi pertama tadi sama Google Maps, lebih akuratan mana sih Bu? Soalnya kalau di Google Maps kan kita tidak melihat akurasinya juga ya, Bu ya. Solusinya itu memang tergantung dari sinyal yang kita terima ya. Nah, saya akan bergeser sedikit agar nanti saya bisa mendapatkan sinyal yang lebih. Kalau misalnya masih sulit, biasanya HP-nya saya angkat ke atas nih untuk agar bisa cepat untuk menerima sinyal. Memang ada plus minusnya ya seperti itu untuk penggunaan yang terkait dengan sinyal satelit. Apalagi kalau misalnya daerahnya yang susah sekali ya untuk menerima sinyal. Adik-adik coba buka aplikasi QGIS untuk memanggil datanya ya. Silahkan adik-adik masuk ke menu layernya ini. Data waypoint kita dari GPS Essential itu bentuknya adalah GPX, maka kita bukanya melalui Add Vector Layer. Nah, ini di Vector Dataset ya. Adik-adik silahkan di browse ya, di browse filenya. Klik add ya di bawah, kemudian akan muncul seperti ini. Misalnya ingin membuka waypoint aja ya berarti kita klik yang waypoint ini, ya, maka akan muncul gambar seperti ini. Nah, ini titik-titik lokasi kasus yang telah adik-adik tadi tambahkan. Selanjutnya adik-adik bisa klik pada web sini, pilih Quick Map Service ya, services, pilih Google ya, atau bisa pilih yang Esri, monggo silahkan ya Google, terus misalnya saya pilih Google Satelit. Nah, di sini nanti akan muncul seperti ini, seperti itu ya. Oke, nah ini kalau misalnya pakai Google Street bentuknya seperti ini. Untuk tugas individu, tentukan topik masalah kesehatannya, tentukan lokasinya. Nah, setelah itu silakan adik-adik nanti praktek menentukan titik lokasi koordinatnya. Silahkan di-upload ya nanti di Hebat Learning-nya. Hari ini ya, diusahakan hari ini harus selesai. Saya izin bertanya. Tadi waktu di QGIS itu kan ada add vector layer sama add delimited layer. Nah, itu perbedaannya apa sih, Bu? Kalau misalnya kita punya peta dasar nih, misalnya peta dasar Surabaya atau Gresik. Nah, itu peta dasarnya itu dia tersimpan dalam format SHP. Nah, itu bisa langsung dibuka ke dalam QGIS dengan add vector layer. Dan juga data dari GPS ya esensial atau GPS yang digital itu dia formatnya kita ubah ke dalam GPX. Nah, dia bisa terbaca oleh vector layer. Tapi data-data yang misalnya dari data Excel itu dia tidak mau membaca. Vector layer itu tidak mau membaca karena kan dia bentuknya vektor ya. Jadi kalau data tabular dia itu harus diubah dulu ke dalam CSV. Baru menghubungkannya itu ya melalui delimited text layer-nya itu, jadi setara kayak gitu. Kesesuaian topik ya, kesesuaian dalam menitik lokasi kasus, keterampilan dalam melakukan visualisasi peta, dan ketepatan waktu mengumpulkan tugasan. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada yang kurang jelas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Tadi adalah deskripsi tentang mata kuliah pemetaan pola penyakit dan resiko pada topik pembuatan peta elektro dan praktek pembuatan peta, serta video pembelajaran yang telah saya lakukan bersama dengan mahasiswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.